warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNES semuanya, kita ketemu lagi nih di UNES TV. Sudah lama kayaknya kita tidak bersua dalam segmen kita yang biasanya kita selalu menghadirkan talent-talent inspiratif untuk Sobat UNES semuanya. Seperti pada kesempatan kali ini bersama saya Afidah Hadid. Tapi sebelumnya, sebelum saya kenalkan ke talent kita kali ini, simak dulu VT-nya berikut ini. Yesi Rakasiwi, wanita cantik alumni UNES Angkatan 2008, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini adalah salah satu alumni berprestasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Terbukti, berbekal skill public speaking dan relation yang diterima saat menjadi mahasiswa, dia mampu menciptakan sebuah lapangan pekerjaan di dunia fashion. Pengusaha muda itu tak menampik bahwa perubahan zaman selalu menuntutnya untuk mampu beradaptasi dan mencoba hal baru. Tak hanya itu, wanita kelahiran Jepara 5 Agustus 1990 ini pernah menjuarai berbagai kejuaraan, antara lain juara karate se-Jawa Tengah, juara 1 Putri Intelijensia Jepara, dan juara 2 Duta Wisata. Menjadi wanita sukses dan mandiri adalah cita-cita wanita yang juga memiliki hobi traveling ini. Wah, luar biasa sekali. Nah, Sobat UNES semuanya pasti sudah ada gambaran kan siapa sosok inspiratif yang Afidah Hadid bawakan ke studio UNES TV kali ini. Mbak Yesi, halo. Mbak, ya. Selamat datang nih Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Jauh-jauh dari Jepara. Oh, Sobat UNES semuanya harus kenalan dulu nih. Siapa sebenarnya Arabic woman Arabic woman yang saya bawa ke studio UNES TV kali ini. Ini Jawa kok bukan Arab ya. Serius. Hai Sobat UNES, perkenalkan saya Yesi Rakasiwi. Saya lulusan UNES, tepatnya Pendidikan Bahasa Inggris UNES tahun 2012. Dan sekarang saya sudah diculik di sini. Diculik nanti minta tebusan. Oh, ya. Mbak Yesi, ya. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang ini saya lagi fokus di dunia usaha sih Mbak. Jadi saya nggak ada hubungan sama sekali dengan apa yang saya ambil dulu ya. Dulu prodi pendidikan bahasa Inggris. Iya betul. Dan sekarang terjun di dunia entrepreneur. Betul. Bidang fashion ya, fashion itulah. Jualan baju ya. Jualan baju ya, itu yang lebih simpelnya ya. Fashionista. Jualan baju. Mbak Yesi, ngomong-ngomong, pekerjaan Mbak Yesi sekarang ini kan masih nggak relate ya. Iya sama betul. dulu lulus di prodi pendidikan bahasa Inggris ya. Oke. Dulu lulus di tahun 2012. Ya. Terus kalau boleh dong diceritain sebagai alumni UNES nih, kiprah Mbak Yesi di dunia kerja itu seperti apa? Jadi gini ya Mbak, memang saya dulu kan lulusan pendidikan bahasa Inggris UNES. Memang kalau dilihat-lihat memang tidak ada hubungannya sama sekali. Saya ambil bahasa Inggris tapi judulnya apa? Ya? Nah, harusnya kan jadi guru. Harusnya. Normalnya misalnya agak-agak nggak normal gitu. Jadi memang tidak ada hubungannya. Tetapi UNES ini jujur help me mentally gitu. Jadi benar-benar membantu saya secara mental gitu. Kalau teman-teman saya dulu kenal sama saya SD, SMP, SMA, tahu saya itu taunya pemalu, pendiam, nggak pernah mau ngomong, nggak pernah mau sosialisasi sama siapa-siapa. Tapi kalau udah ketemu sekarang udah you've changed a lot gitu. Oh my god. Dan itu dibantu sama UNES. Ketika saya belajar di UNES, saya belajar berkembang banyak banget. Emang ada salah satu materi di pendidikan bahasa Inggris yang improve yourself gitu? Semuanya, jujurly semuanya gitu. Karena tiap hari kan kita harus presentasi, harus ada kelas debate banyak banget. Saya do lots of discussions gitu. Jadi tiap hari itu saya ngajar di depan kelas, ngajar teman-teman di depan semua dosen gitu kan. Tiap hari tuh. Jadi kalau saya nggak pede, mana mungkin saya bisa gitu. Seperti ini. Nah, apalagi ngomongnya harus pakai bahasa Inggris ya kan. Dan itu secara nggak langsung, secara terus-menerus kan saya langsung kayak saya harus begini, saya harus berubah gitu. Nah, rasa percaya diri saya muncul tuh sejak dari belajar di UNES gitu. Nah, meskipun dulu di prodi pendidikan ya. Iya, betul. Dan itu berpengaruh ke saya sekarang gitu. Oke. Jadi sobat UNES yang mungkin pada mikir, aduh masuk ke pendidikan bakalan jadi guru nih apa gimana? Nggak mungkin. Ini Indonesia sekian ratus juta warga semua harus jadi guru tuh kan nggak mungkin ya. Tetap harus ada yang berjiwa entrepreneur. Harus ada yang melenceng dikit. Iya, melenceng banyak. Mbak, kalau boleh diceritain dong perjalanan Mbak Yesi nih ketika lulus sampai ke sekarang. Kebetulan jualan ya? Iya, betul. Jualan kok kasar. Kebetulan kan sekarang memang jualan. Di dunia usaha butik ya.
Oke, boleh diceritain dong perjalanan dari lulus dulu, kok bisa sampai sekarang gitu seperti ini gitu. It's long story ya. Bisa. Jadi, saya dulu Butuh berapa hari kita kira-kira? siap 3 hari 3 malam. Oke, Mbak, gimana Mbak? Dulu saya lulus pertama kan pastinya fresh graduate kan masih bingung gitu ya kan. Nggak ngerti kemana gitu. Harus kemana. Jadi saya 6 bulan pertama tuh masih nganggur jujur. Nah jadi waktu itu saya masih apply for the job gitu. Jadi saya masukin aja semua lamaran saya ke sekolah-sekolah gitu kan. Dan setelah itu tuh saya sambil menunggu saya ikut kerja ke bapak saya. Waktu itu bapak saya ada perusahaan sendiri lah. Jadi memang saya dibesarkan di keluarga entrepreneur gitu. Oke. Nah, Emang udah ada basic kayak gitu ya? Ya tapi saya dulu emang belum ada gambaran ke situ. Saya nggak tahu entrepreneur tuh apa gitu. Saya taunya dagang ya udah. Saya nggak Berarti minat udah ke ada situ. modal banyak dulu ya? Enggak juga sih. Nanti menuju ke situ. Sabaran banget ya nyatanya. Sabar ya Bu. Jadi saya ikut kerja ke bapak saya dulu selama 6 bulan. Jadi dari itu saya belajar banyak gitu. Saya kan jadi karyawan dulu tuh, walaupun kerja sama bapak saya sendiri. Saya jadi sekretarisnya. Tapi di situ saya ngerasa Digaji nggak? digaji dong. Kalau nggak digaji saya nggak mau. Kirain digaji tapi tak kasih makan ya. Gini terus mulai 6 bulan itu saya mulai belajar gitu. Oh ternyata saya nggak cocok di sini gitu. Saya sering keras sama bapak saya karena nyuruhnya begini tapi saya salah. Jadi selalu ada kesalahan yang saya buat gitu. Tiap hari bertengkar, tiap hari gini. Sampai di satu titik tuh saya mulai jenuh dan ini bukan tempat saya gitu. Jadi saya ngomong ke bapak saya, Pak saya nggak bisa. Loh kenapa kamu nggak bisa? Ada di satu titik tuh bapak saya bilang gini, kamu harus kesini datengin instansi ini, harus minta tanda tangan bla 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 bla. Tapi saya nggak mau karena nggak tahu kenapa saya benci banget kalau disuruh ke situ. Namanya cewek kan baperan gitu. Apalagi ada memori yang nggak enak gitu kan ke situ. Terus loh kamu kan bawahan saya. Ini saya nggak bawa kamu anak saya, kamu bawahan saya, kamu harus nganut ke saya gitu. Itu bapak bilang kayak gitu? Iya, bapak saya emang tegas banget gitu. Jadi saya nggak mau kayak gitu. Loh, kamu tadi nggak mau? sebentar, bapaknya Arab ya? Oh bukan, Jawa Bu. Perlu diulang, catat bapak ibu saya bukan orang Arab. Wajahnya tuh Arabik Ya gitu. Allah, masya Allah. Terus kembali ke topik ya. Jadi karena saya bilang nggak mau, yaudah kamu gak usah kerja lagi gitu. Oke, saya bilang gitu. Dipecat gitu. Sebelum dipecat, Pak saya nggak mau kerja lagi sama bapak, saya bilang gitu. Dan terus saya sampai nangis loh Mbak, karena tekanan batin tuh bener saya kok saya orangnya begini ya, saya nggak bisa kerja sama orang kayak gitu. Terus bapak saya ngejudge saya kayak gini, kamu nggak akan pernah jadi karyawan yang baik gitu, kamu nggak akan pernah cocok kerja sama orang lain, jadi watak kamu tuh bukan watak karyawan gitu. Jadi silakan kamu bikin masa depan kamu sendiri, kamu nggak usah minta tolong sama saya lagi gitu. Jadi tentukan kamu mau jadi apa, mulai sekarang pikirkan itu gitu. Jadi oke, saya bilang gitu ya kan. Oke, fine. That's fine, I will do that gitu ya. Kamu cuman bayarin Raya sama aku. Beliin dia penthouse. Nah setelah itu mulai saya berpikir gitu kan Mbak, dana dari bapak di stop gitu. Jadi karena gimana ya kalau anak-anak lain, Even buat anaknya sendiri? ya kamu hanya saya beri tumpangan di rumah ini. Memang agak-agak kasar ya, tapi memang itu tujuannya baik sebenarnya bapak saya itu. Jadi bapak saya tuh mindsetnya agak ke barat-baratan dikit gini. Di sana, anak di luar sana 17 tahun itu sudah dilepas oleh orang tuanya, tinggal di apartemen sendiri, cari pekerjaan sendiri, harus sekolah dan membiayai hidupnya sendiri. Kamu masih saya beri waktu sampai lulus kuliah, alhamdulillah gitu. Oh my god, begitu jadinya ya kan. Tapi itu sambil nangis. Ini agak nggak mungkin saya nangis sekarang ya kan. Pokoknya pada saat itu saya tuh drop banget, depres. Bener-bener stressful gitu, saya mau jadi apa gitu, saya nggak tahu, guru juga belum ada panggilan, di mana-mana penuh gitu kan. Setelah itu saya berpikir ya kalau saya nggak punya uang jajan gimana gitu kan. Untung saya masih ada tabungan sisa-sisa waktu saya masih kuliah kan, masih Tapi kan nggak bisa dipertahankan sampai berapa minggu ke depan. Makanya saya mikir gini, apa saya jualan aja gitu. Dan pertama kali saya jualan sendal plastik. Bikin sendiri atau gimana? Enggak, saya ambil dari suatu tempat gitu. Reseller kebetulan ya? waktu itu masih lagi booming banget ya sandal. Anda tahu? Oh iya, saya tahu yang sempat Ya, viral. sempat viral. Kalau di mall kan jualnya sampai 200-300 gitu ya. Saya nemu harga di sana itu cuma 10.000 per biji. Wow. Terus saya jual 35.000. Bayangkan cuannya 25.000 sendiri. Kalau saya bisa jual 10
250.000 saya udah dapat gitu. Itu saya terus putar sampai saya menemuin titik jenuh juga, saya udah bosen gitu. Jualan bosen meskipun cuan ya. Ya tapi kan udah lama-lama udah nggak laku lagi mbak tuh, udah nggak booming kan, udah berhenti ya. Nah setelah itu saya berpikir buat jual hijab. Nah saya beli kain sendiri, ambil kain sendiri, saya bikin sendiri. Gitu. Bikin Jadi di rumah kan ada. gitu. Bukan, saya bikin sendiri beneran. Bikin sendiri di rumah motong, kan ada. jahit gitu. Ada mesin jahit di rumah kan. Terus saya iseng bikin. Jadi tiap hari saya bangun pagi sampai tengah malam itu saya bikin terus. Saya iseng posting di Facebook. Waktu itu belum ada. Alah kok laris gitu loh mbak. Okay. Saya juga padahal ini kalau dilihat, saya sekarang lihat karya saya sendiri tuh jelek banget gitu. Oh my god, jujur ya jelek banget. Tapi tiap hari ada temen yang datang ke rumah, manggilnya kan Ci ya. Ci aku mau jilbabnya dong gini-gini. Itu tiap hari ada gitu. Terus saya cerita ke bapak saya lagi, saya come back to him gitu. I need your help gitu. Uang. Enggak. Ya benar. Oh benar. Ya, I need tapi your help. statusnya mungkin pinjem ya. Iya pinjem bener. Nah. Pak, saya tolong dong dibantu gitu. Saya minta dimodalin dulu, pinjem modal gitu. Bukain toko dong gitu. Nodong sih, tapi saya janji tahun pertama saya balikin. Alhamdulillah di tahun pertama sudah balikin semua modalnya bapak. Untuk bisnis Untuk hijab. bisnis baju langsung. Oh udah langsung baju Ya, sampai sekarang ya. sampai sekarang. Bahkan tadi sempat cerita juga ya di studio di belakang tadi. Mbak Yesi sampai rela turun ke pasar. Iya betul. Demi mencari harga termurah. Harga termurah dengan dan kualitas terbaik. bagus ya, benar banget. Gak masalah ya, Nggak pakai masalah sama sekali. lokal brand tentunya. Lokal brand pasti. Dan dijamin pasti bagus ya. Iya, karena kalau import nggak mungkin dapat murah sih mbak. Oke. Dan nggak kualitas produk kita juga nggak Nggak kalah. kalah, bagus-bagus banget. Terus nih Mbak, sebenarnya kalau dari cerita awal tadi sampai sekarang kan bisa kita simpulkan bahwa nggak ada kerelatannya gitu loh. Sama sekali. Kuliah di pendidikan bahasa Inggris, kerjanya di entrepreneur. Yang penting kuliah mencari ilmu gitu aja. Pasti ada hal yang bisa dari diri kita dapatkan gitu Iya, kan ya. benar. Cita-citanya bukan sih menjadi entrepreneur gitu? Bukan, sama sekali bukan. Saya dulu jujur pengen jadi pramugari. Gak nyambung ya. Saya dulu waktu SMA udah apply loh mbak. Itu saya sudah apply ke sekolah penerbangan di Jogja. Jadi saya sama teman saya udah daftar ke Jogja, sudah diterima juga. Tapi kan belum UAN ya waktu itu. Tapi saya sudah diterima. Tapi terus saya cerita ke bapak saya, Pak, saya udah terima loh di sekolah penerbangan. Kamu mau jadi apa gitu kan? Saya mau jadi pramugari. Big no gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Bapak nggak ridho kamu jadi pramugari kan? Karena dia harus terbang kemana-mana. Nggak ada Jarang di rumah. jarang di rumah. Terus setelah bapak saya ngomong gitu, musim kecelakaan pesawat. Tuh kan, Ya, bener ya kan? Alhamdulillah ya kan. Terus habis itu yaudahlah kalau nggak boleh jadi stewardess, saya nggak mau jadi apa-apa. Saya bilang gitu. Sempat mutung gitu ya? Motong banget karena nggak boleh. Pengennya cuma itu waktu Iya, itu ya kan. apalagi masih SMA ya? Iya mas. Teman saya udah punya gambaran mau ke Undip, mau ke UNES, mau kemana. Saya santai aja. Terserah kalau mau kuliah, saya nggak mau kuliah, saya bilang gitu. Terus ibu saya mulai ketar-ketir, anak saya mau jadi apa gitu. Habis itu saya bilang gini, oh iya ya, 99% temanku udah punya pendaftaran formulir gitu sudah Kuliah. lengkap. Nah kok aku lalu dewi gimana gitu kan. Terus saya diseret sama ibu saya, ayo kita ke warnet. Zaman dulu belum ada HP gini kan, belum canggih itu kan, kalau mau daftar online harus ke warnet. Saya diseret, ayo ikut ibu aja, nganot aja gitu. Ya oke. Ini ada UNES ini, daftar aja gitu. Terus itu belum tahu ya UNES belum apa tahu, gitu ya? nggak tahu UNES itu di mana gitu. Itu sekolah apa? Nggak tahu. Mohon maaf ya. Terus daftar, yaudahlah. Terus jurusannya mau apa Ci gitu? Adanya apa gitu? Nggak mau. Ini ada bahasa Inggris. Udah bahasa Inggris aja. Gitu. Karena saya hanya waktu selama sekolah seumur hidup yang saya suka hanya satu bahasa Inggris. Udah, saya nggak mau yang lain. Yaudah itu aja Bu, bahasa Inggris. Oke gitu. Terus waktu tes muncul, itu aja saya nggak pernah belajar sama sekali. Saya berangkat bareng teman saya yang benar-benar fokus, benar-benar belajar terus di jalan gitu. Kayak apa tuh apa gitu. Kenapa? Sinau temenan Habis gitu. itu tes udah, waktu tes saya sakit, batuk pilek. Oh, tes dulu udah jalan ke UNES ya? Iya. Udah tahu, udah ada Udah, gambaran kampusnya, iya. ada di pucuk gunung gitu. Kok saya dibuang ke sini gitu, saya rasanya gitu. Sekarang UNES udah bagus, nggak kayak dulu lagi gitu. Jadi alhamdulillah keterima. Justru teman saya yang berangkat bareng saya itu malah nggak keterima.
Fokus banget tuh, ya Allah saya jadi nggak enak, padahal saya yang nebeng sama dia. Itulah singkat cerita. Oke. So ngomong-ngomong soal UNES nih, Ya. ada nggak sih hal memorable yang bener-bener terkenang gitu nih Mbak Yesi terkait dulu sebagai mahasiswa di Waktu UNES? masih kuliah berarti ya? Ya. Banyak sih Mbak, dulu dosen-dosen saya tuh benar-benar unik-unik gitu. Banyak yang lulusan luar negeri kan. Jadi kita tuh tiap hari harus ngobrol using English gitu. Jadi mulai dari perkuliahan sampai selesai ketemu dosen-dosen juga selalu pakai bahasa Inggris gitu. Dan ada tuh satu dosen yang saya cinta banget. Itu Cinta. dosen killer banget. Tapi dia unik gitu menurut saya. Jadi sampai kalau waktu marah ada yang datang telat tempat sampah muncrat ya kan. Tempat sampah yang dari atas lantai 3 itu dilempar ke bawah gitu. Jadi what the hell are you doing gitu. Maksudnya kamu ngapain berangkat baru datang sekarang, pulang sana ke kos. Gak jadi kuliah, Nggak jadi kuliah. mending libur aja gitu ya. Nggak boleh. Tapi itu kayak amazed banget gitu. Dosen killer yang sangat bersahaja, tapi kita bisa deket gitu. Terus ada lagi sih satu kelas drama. Dulu ada drama performance ya. Di satu rombel tuh harus kayak harus present satu drama besar gitu. Dan itu akan ditonton seluruh warga UNES. Jadi nggak hanya mahasiswa, jadi semua warga di sini bisa nonton. Nah, saya waktu itu dapat peran utama gitu. Jadi Roro Jonggrang. Jadi Roro Jonggrang English version ya kan. Itu saya ditonton ribuan mata malam-malam, dan ketika drama saya selesai semua standing applause, suka sama penampilan saya, itu benar-benar keren banget sih. Oke. Dan sempat menjadi duta pariwisata Jepara. Iya kan? 2010. Waktu jadi mahasiswa di UNES juga kan? Iya benar. Untuk mempromosikan daerah wisata di Jepara. Jepara, duta wisata tamu di sini. Di sini. Oke, terus ini sebelum datang ke sini nih, kita udah scrolling dulu dong sosmednya Mbak Yesi ya. Oh my God. Punya hobi yang ini entah hobi atau entah healing ya, Aduh, aku waktu dikepoin jalan-jalan nih. ke luar negeri Oh, itu iya. ya. Hobi healing atau ada kegiatan gitu? Itu sebenarnya lebih ke hobi sih Mbak. Hobinya larang banget. Hobinya mahal. Itu lebih ke goal. It's my dream. Oh, it's my dream must not there gitu. Pergi ke London itu it's my dream. Iya benar-benar itu biggest dream menurut Oke. saya. Untuk misi tertentu ya atau gimana tuh? Misi lebih ke misi pembuktian diri sih Mbak sebenarnya. Saya Inilah aku nggak- bisa. Iya, saya bisa nggak kesana gitu. Karena Inggris memang jadi nggak tahu kenapa sejak saya kecil memang saya pengen kesana gitu. Dan saya berjanji saya akan kesana apapun itu caranya gitu. Oke. Saya akan kesana dengan cara saya sendiri gitu. Oke. Mbak, ini sebelum kita tutup nih, ada tips trik nggak nih untuk mencapai posisi sekarang? Mungkin kan ini banyak ya junior Mbak Yesi ini yang stuck, apalagi masa pandemi kayak gini kan. Iya. Aduh, aku kuliah juga seperti ini bukan passion aku gitu. Gimana aku harus melanjutkan hidup aku supaya tetap jadi orang yang bertumbuh gitu. Kalau menurut aku kalau misalnya sudah di sini jangan bilang ini bukan passion kamu ya. Karena Allah aja bilang apa yang kamu sukai belum tentu baik bagimu, Ya. dan apa yang tidak kamu sukai juga belum tentu itu tidak baik bagimu. Masya Allah, gitu. Ukti. Alhamdulillah. Saya kesambet apa ini ya Bu? Ya itu dijalani dulu aja gitu. Jadi mumpung kalian masih di sini, itu kalau aku pikir sih bersyukur dulu aja. Banyak orang-orang anak-anak di sana yang pengen kuliah nggak bisa kuliah. Kalian ada di sini jadi mahasiswa itu alhamdulillah banget. Orang tua kalian berarti mampu gitu. Mungkin ada yang dapat beasiswa juga ada ya. Itu bersyukur banget gitu. Jadi disyukuri, dinikmati, dan kalau ini kan masih longgar, masih bisa berpikir agak-agak santai gitu. Coba cari hobi gitu. Jadi kenali diri kamu, gali hobi kamu. Jadi mulai cintai diri kamu, bangun self branding, personal branding gitu. Jadi masih mahasiswa kan masih pergaulannya luas banget tuh. Relasinya masih banyak. Perluas relasi, perluas pergaulan. Coba hal-hal baru yang positif gitu. Jangan Keluar pernah- dari zona nyaman. Siapapun diajak maksudnya diajak collab apapun gitu bisa. Terus jangan pernah berhenti mencoba sih, dan jangan pernah mencoba untuk berhenti gitu. Jangan pernah berhenti mencoba dan jangan pernah Iya, mencoba untuk berhenti. Karena sekali kamu berhenti kelar udah. Oke, udah Kak. Quote of the day ya ini Ya, dari Mbak betul. Yesi. Mbak Yesi, thank you so much for coming. Ya, semoga obrolan kita ini sangat bermanfaat untuk Sobat UNES semuanya. Dan untuk Sobat UNES semuanya, jangan lupa saksikan terus channel YouTube UNES TV. Ada di YouTube, Instagram, dan Spotify. Saya Vida Dinara dan Yesi Rakasiwi, sarangnya. kita mohon undur diri. Sampai jumpa.